Ketika kamu merasa dunia bergerak terlalu cepat di sekitarmu, ada satu kenyataan yang harus kamu dengar dengan tenang. Kamu tidak dibiarkan tanpa penjagaan. Ada sesuatu yang lebih besar dari yang kelihatan sedang bekerja di sekeliling langkahmu, dan perlindungan itu sering tiba tanpa suara, tanpa sorotan, tanpa perlu menjelaskan diri. Kamu mungkin hanya merasakannya sebagai jeda kecil di dada, sebagai dorongan untuk menunda satu keputusan, atau sebagai ketenangan yang tidak masuk akal di tengah hari yang sibuk. Itu bukan kebetulan yang kosong. Itu bisa menjadi tanda bahwa tangan yang tidak terlihat sedang menutup pintu yang tidak perlu kamu lewati. Kamu tidak selalu tahu dari mana bahaya dijauhkan, tetapi tubuhmu sering tahu lebih cepat daripada pikiranmu. Dan malam ini, ketenangan itu sedang dipanggil namanya di hadapanmu. Bayangkan kamu duduk sendirian di kamar dengan lampu yang belum terlalu terang, ponsel tertelungkup di atas selimut, dan suara rumah yang mulai pelan setelah semua orang berhenti berbicara. Di luar jendela, jalan tetap bergerak, motor lewat, anjing menggonggong jauh di kejauhan. Tetapi di dalam ruangan, ada ruang hening yang membuat hatimu mendengar lebih jelas. Kamu mungkin menatap satu pesan yang belum kamu balas, atau satu pintu yang belum terbuka, dan dada terasa seperti menahan napas yang terlalu lama. Dalam momen seperti itu, perlindungan jarang datang sebagai ledakan. Ia datang sebagai penahanan, sebagai penundaan yang menyelamatkan, sebagai penutup yang menolak sesuatu yang belum kamu mengerti. Seperti Yusuf dijaga ketika jalan keluarnya belum terlihat, kamu juga bisa sedang dijaga ketika hasilnya belum tampak. Yang terlihat lambat belum tentu tertinggal. Ada saat-saat ketika kamu berjalan melewati dapur, mengambil gelas air, lalu mendadak sadar bahwa kamu sudah lama hidup dengan kewaspadaan yang tidak pernah kamu beri nama. Bahumu menahan beban yang tidak semua orang lihat, tanganmu sibuk, tetapi batinmu seperti sedang... Perhatian, kamu harus bersiap sekarang. Saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar. Tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar. Dengarkan sesuatu dari jauh. Kamu mungkin merasa ada bahaya yang tidak bisa dijelaskan, bukan karena semuanya buruk, tetapi karena jiwamu tidak lagi mau menerima apapun yang palsu. Disitulah perlindungan sering bekerja. Bukan dengan membuat semua hal mudah, melainkan dengan membuat yang salah terasa tidak nyaman di tubuhmu. Apa yang dulu terlihat menarik kini bisa terasa berat. Dan apa yang dulu terasa biasa, kini mungkin mulai menyingkapkan niatnya. Itu bukan ketakutan yang lemah, itu kepekaan yang sedang dipulihkan. Kamu mungkin ingat hari ketika kamu duduk di mobil sebelum masuk ke suatu tempat, tangan masih memegang setir, tetapi hati terasa menolak melangkah. Mesin sudah menyala, waktu sudah berjalan, namun ada semacam jeda yang membuatmu diam lebih lama dari biasanya. Dalam jeda seperti itu, banyak orang menyebutnya ragu, padahal kadang itu adalah penjagaan yang menyamar sebagai kehati-hatian.
Tubuhmu bisa memberitahu lebih jujur daripada kata-kata, dengan tenggorokan yang mengencang, mata yang lelah, atau napas yang menjadi pendek tanpa alasan yang jelas. Jika kamu pernah salah menafsirkan ketenangan itu sebagai kelemahan, malam ini tafsiran itu sedang digeser. Yang menahanmu mungkin justru yang melindungimu. Ada juga momen ketika kamu sedang bekerja, layar komputer penuh, pesan masuk bertambah, dan semuanya menuntut jawaban segera, seolah hidup hanya dihitung dari kecepatan. Tetapi di dalam dirimu ada bagian yang tidak mau lagi diburu oleh urgensi palsu. Bagian itu membuatmu berhenti sebelum menekan tombol kirim, membuatmu membaca ulang, membuatmu menunda satu panggilan yang ternyata memang tidak perlu dipaksa. Perlindungan sering tampak seperti keterlambatan kecil yang menyelamatkan harga dirimu dari keputusan yang dipercepat oleh tekanan. Kamu tidak sedang ditinggalkan di belakang. Kamu sedang diarahkan agar tidak menabrak sesuatu yang tidak terlihat. Dan ketika langit menutup satu jalan, itu sering karena ada jalan yang lebih aman sedang disiapkan. Bahkan di ruang keluarga, ketika piring-piring sudah dicuci dan percakapan berubah menjadi suara televisi yang samar, kamu bisa merasakan ada lapisan kesepian yang tidak berasal dari ruangan itu sendiri. Kamu duduk di kursi yang sama, minum air yang sama, melihat meja yang sama, tetapi hatimu tidak lagi mau hidup dengan penjelasan yang dangkal. Ada perbedaan antara rumah yang ramai dan jiwa yang aman, dan kamu sudah cukup lama mengetahui perbedaan itu di tubuhmu. Saat perlindungan bergerak, ia kadang memisahkanmu dari kebisingan yang dulu kamu kira perlu. Ia mencabutmu dari pola lama tanpa memamerkan prosesnya. Tidak semua penutupan adalah kehilangan. Karena itu, jika akhir-akhir ini kamu merasa ada pintu yang tak kunjung terbuka, jangan buru-buru menyebutnya penolakan. Bisa jadi itu penyaringan, bisa jadi itu penjagaan, bisa jadi yang kamu anggap lambat justru sedang menahan sesuatu yang akan melelahkanmu kalau kamu memasukinya terlalu cepat. Ada orang yang baru bisa mengerti perlindungan setelah mereka melihat apa yang tidak jadi terjadi. Kamu mungkin belum melihatnya sepenuhnya, tetapi tubuhmu sudah menangkap arah anginnya. Dan ketika arah itu berubah, hatimu juga sedang diajak untuk berubah. Di lorong rumah pada malam hari, dengan lampu kecil menyala dan sepatu tersusun di dekat pintu, kamu bisa merasakan betapa rentannya manusia ketika berdiri di ambang sesuatu. Satu langkah bisa membawa pulang, satu langkah lain bisa membawa keluar, dan kadang yang paling penting justru adalah momen sebelum langkah itu diambil. Kamu yang memilih diam sebentar, memeriksa hati, menunggu tenang, tidak sedang membuang waktu. Kamu sedang belajar membedakan dorongan yang datang dari panik dan dorongan yang datang dari penjagaan. Ada perisai yang tidak selalu berbunyi, tetapi ia tetap bekerja. Dan malam ini kamu sedang berada di bawahnya. Jika sedikit saja dari semua ini terasa tepat di dalammu, jika ada satu bagian dari hatimu yang berkata bahwa ini bukan sekadar kata-kata, tuliskan 888 di kolom komentar. Angka itu menjadi tanda kecil bahwa kamu mengakui adanya perlindungan yang bekerja bahkan ketika kamu belum bisa menjelaskannya. Bukan sebagai ritual kosong, tetapi sebagai pengakuan bahwa sesuatu di dalam dirimu sudah menangkap sinyalnya. Tuliskan 888, lalu kembali kepadaku. Jangan berhenti di tanda itu. Biarkan tanda itu hanya menjadi pintu kecil yang membawamu lebih dalam ke pengertian. Karena ada momen ketika perlindungan tidak datang lewat jawaban besar, melainkan lewat gangguan kecil yang memotong jalur yang salah. Panggilan tak terjawab, rencana yang batal, pesan yang terlambat dibalas, semua itu bisa terlihat seperti gangguan biasa. Tetapi dalam hidupmu, gangguan kadang menjadi pagar.
Kamu boleh saja merasa tidak nyaman saat jalan itu tertutup, namun ketidaknyamanan tidak selalu berarti bahaya. Kadang itu justru berarti kamu sedang dijaga dari sesuatu yang tidak layak tinggal. Jangan terlalu cepat meremehkan jeda yang membuatmu terselamatkan. Yang tertahan hari ini mungkin adalah rahmat yang bekerja dalam bentuk paling sunyi. Kamu juga tahu bagaimana rasanya berdiri di kamar mandi dengan air mengalir di bahu, sementara pikiranmu tetap belum tenang meski tubuhmu sudah basah. Air itu menyentuh kulitmu, tetapi ada beban yang belum ikut jatuh. Ada satu kekhawatiran yang masih menempel di belakang mata. Di saat seperti itu, kamu butuh lebih dari sekadar dorongan untuk kuat. Kamu butuh pengenalan bahwa kamu sedang berada di bawah penjagaan yang tidak bergantung pada suasana hatimu. Perlindungan tidak selalu mengubah perasaan seketika, tetapi ia bisa mengubah arah di balik perasaan itu. Kamu tidak diminta mengerti semuanya sekaligus. Kamu diminta tetap berada di tempat di mana penjagaan itu sedang bekerja. Ada juga hari-hari ketika kamu membuka pintu rumah, lalu merasakan tubuhmu lebih berat daripada biasanya, seolah langkahmu membawa beban yang bukan semuanya milikmu. Kamu meletakkan tas, duduk sebentar, dan baru sadar bahwa yang paling kamu rindukan bukan hiburan, melainkan ketenangan yang tidak perlu dipertahankan dengan susah payah. Itu sebabnya perlindungan ilahi sering terasa seperti ruang kosong yang disucikan, bukan keramaian yang memaksa. Ruang itu memotong kebisingan, menyingkap niat, dan menolak yang palsu. Dunia lama suka memuji kecepatan, penjagaan sering memilih kedalaman, dan kedalaman tidak selalu terlihat ramai. Kamu mungkin pernah mengira bahwa jika sesuatu berasal dari Tuhan, semuanya akan terasa mudah dari awal. Tetapi hidupmu tahu bahwa penjagaan kadang datang bersama penyangkalan terhadap sesuatu yang kelihatannya masuk akal. Pintu yang tidak terbuka, orang yang menjauh, atau kesempatan yang padam di detik terakhir bisa menjadi bahasa yang sangat nyata. Bahasa itu tidak kasar, tetapi tegas. Ia berkata bahwa tidak semua yang menjanjikan adalah aman, dan tidak semua yang tertunda adalah hilang. Kamu sedang belajar mendengar bahasa itu tanpa perlu memaksanya menjadi ramalan besar. Kadang cukup dengan tahu bahwa kamu dipelihara. Ada satu jenis diam yang berbeda dari kehabisan kata, yaitu diam yang membuatmu waspada dengan damai. Saat kamu duduk sendiri di ruang tamu yang gelap sebagian, hanya lampu dapur yang menyala, kamu bisa merasakan bahwa sesuatu di dalammu sedang menilai ulang semua yang pernah kamu sebut penting. Kamu tidak lagi ingin hidup dari dorongan yang memecah damai. Kamu ingin jalan yang tidak membuat jiwamu terus mengencang. Itu adalah tanda pertumbuhan yang halus tetapi kuat. Dan pertumbuhan seperti itu sering lahir ketika perlindungan menutup akses terhadap apa yang akan mengurasmu. Saat kamu mengingat masa lalu, kamu mungkin melihat bahwa beberapa peristiwa yang dulu menyakitkan ternyata mencegahmu melangkah terlalu jauh ke dalam sesuatu yang lebih berat. Waktu itu mungkin kamu tidak mengerti, bahkan kamu menangis karena pintu tertutup. Namun sekarang, dari tempat yang lebih tenang, kamu bisa mulai melihat bahwa penutupan itu bukan penghinaan. Itu adalah pembatas. Itu adalah cara supaya hidupmu tidak pecah di tempat yang salah. Apa yang tidak menjadi milikmu mungkin memang sedang dijauhkan dari tanganmu. Dan yang dijauhkan bukan selalu karena kamu tidak layak. Kadang justru karena kamu terlalu berharga untuk diserahkan pada sesuatu yang palsu. Di dekat jendela saat malam mulai turun, kaca memantulkan wajahmu dengan lembut dan kamu bisa melihat kelelahan yang tidak pernah kamu ucapkan keras-keras. Mata yang berat, rahang yang menegang, dada yang tidak sepenuhnya longgar, semuanya bicara sebelum mulutmu sempat membela diri. Perlindungan yang bekerja di sekitarmu sering sekaligus bekerja di dalammu, menata ulang respons tubuhmu terhadap ancaman yang dulu kamu anggap normal. Kamu tidak diciptakan untuk terus hidup dalam siaga.
Kamu diciptakan untuk berjalan dalam kewaspadaan yang tenang, dan itu berbeda. Ada kisah yang pernah kamu dengar tentang pintu yang ditutup agar rumah tetap aman, dan sekarang kisah itu terasa lebih dekat dari sebelumnya. Bukan karena kamu berada di rumah besar atau tempat yang sempurna, tetapi karena jiwamu sedang belajar bahwa yang penting bukan semua pintu terbuka, melainkan pintu yang tepat tetap tertutup rapat. Kamu mulai memahami bahwa perlindungan bukan penghalang bagi hidup, melainkan penjaga hidup. Di tempat lama, kamu mungkin memanggil semua penundaan sebagai kegagalan. Di tempat baru, kamu mulai melihatnya sebagai penyelamatan. Dan pergeseran tafsiran itu mengubah cara kamu berdiri. Kamu juga tahu bahwa ada orang-orang yang tampak baik di permukaan, tetapi meninggalkanmu lebih lelah setiap kali selesai berbicara. Setelah percakapan mereka, punggungmu terasa berat, pikiranmu terasa berdebu, dan doamu menjadi lebih pendek. Perlindungan sering memutus tali yang tidak terlihat antara kamu dan apa yang menyedot damai. Tali itu tidak selalu putus dengan bunyi keras. Kadang ia lepas perlahan, sampai kamu sadar bahwa kamu bisa bernapas lebih lapang. Itu bukan kebetulan. Itu seleksi yang lembut. Dan seleksi seperti itu sering datang sebagai kasih yang tegas. Ada momen ketika kamu berdiri di depan cermin, menyisir rambut, merapikan pakaian, lalu tiba-tiba merasa bahwa orang yang kamu lihat di sana sedang belajar percaya lagi. Wajah itu masih sama, tetapi batinnya tidak lagi mau menerima definisi lama tentang dirinya. Kamu bukan lagi orang yang harus menerima semua yang datang hanya karena datang. Kamu sedang dibentuk untuk mengenali penjagaan, bahkan sebelum ancamannya berbentuk jelas. Itu sebabnya ketenanganmu sekarang lebih berharga daripada banyak jawaban. Ketenanganmu adalah bahasa yang sedang dipelajari ulang. Dan saat bahasa itu tumbuh, langkahmu akan berubah. Kalau kamu mendengarkan baik-baik, ada semacam ritme yang mulai muncul dalam semua penundaan itu. Satu pintu tertutup, lalu satu pesan tertunda, lalu satu ajakan padam, dan semuanya seperti pola yang bergerak bersama. Kamu boleh saja lelah, tetapi kelelahan itu tidak membatalkan makna dari penjagaan yang sedang berlangsung. Justru, di dalam lelah itu, kamu bisa mulai melihat bahwa kamu tidak dibiarkan tanpa arah. Yang menahanmu bukan sedang menghukummu. Yang menahanmu sedang menjaga jalurmu tetap bersih dari sesuatu yang akan memecahmu nanti. Dan itu adalah kasih yang jarang dipahami pada awalnya. Ada juga perasaan aneh ketika kamu hendak menekan nomor seseorang, tetapi tanganmu berhenti. Jari-jarimu menggantung di atas layar, napasmu menahan sepersekian detik, lalu kamu sadar bahwa tidak semua percakapan layak dibuka malam itu. Tubuhmu sering tahu lebih dulu daripada pikiranmu kapan sebuah sambungan tidak membawa damai. Perlindungan memberi kamu ruang untuk tidak langsung menjawab tekanan. Itu membuatmu tampak lambat di mata orang lain, tetapi di mata langit itu bisa jadi hikmat. Yang disebut lambat oleh dunia, kadang disebut aman oleh Tuhan. Kamu mulai melihat bahwa tidak semua yang terputus adalah kehilangan, dan tidak semua yang tertunda adalah kekalahan. Ada barang yang kamu cari di rumah, lalu kamu menemukan setelah berpindah kamar, dan momen itu seperti gambaran kecil dari hidupmu sendiri. Apa yang awalnya terasa tersembunyi, ternyata memang disimpan sampai kamu cukup siap memegangnya. Begitu juga dengan jalan hidupmu. Ada hal yang belum dibuka karena kamu belum perlu masuk ke sana hari ini. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah tetap dekat dengan damai yang ditanamkan di hatimu. Karena damai itu bukan hiasan, ia adalah penuntun. Kalau gambar perlindungan itu mulai hidup di dalammu, seperti pagar yang tidak terlihat tetapi nyata, tuliskan "Aku melihat" itu di komentar. Jangan menulisnya sebagai teori, tetapi sebagai pengakuan bahwa kamu mengenali cara penjagaan bekerja.
3 kata itu menjadi tanda bahwa hatimu sedang menyetujui apa yang baru saja disingkapkan. Tuliskan aku melihat itu, lalu kembali kepadaku. Setelah pengenalan itu ditulis, biarkan ia tinggal di tempatnya dan lanjutkan perjalanan batinmu tanpa tergesa. Sekarang bayangkan satu jalan panjang di depan rumahmu yang tertutup embun pagi. Dan kamu tahu bahwa tidak semua jejak harus kamu ikuti hanya karena jejak itu tampak cepat. Langkahmu menjadi lebih tenang ketika kamu sadar bahwa perlindungan sering berbentuk pemilihan jalur. Kamu tidak harus mengejar semua kemungkinan. Kamu hanya perlu berjalan di jalan yang tidak memecah jiwamu. Dan ketika kamu mulai mempercayai itu, tubuhmu pun ikut belajar melepas tegangnya. Bahumu turun sedikit, rahangmu longgar sedikit, napasmu lebih dalam sedikit. Sedikit-sedikit itu adalah tanda besar. Ada saat ketika kamu memegang gelas teh hangat atau kopi yang sudah mulai dingin, dan panas di telapak tanganmu mengingatkan bahwa dukungan kadang datang dalam bentuk yang sederhana. Kamu tidak selalu menerima suara keras dari surga. Kadang kamu menerima kehangatan kecil yang menjaga kamu tetap bertahan sampai malam usai. Perlindungan tidak selalu spektakuler. Ia sering setia. Dan kesetiaan seperti itu menembus tempat-tempat di mana ketakutan pernah menguasai. Kamu tidak perlu menjadikan semua ini dramatis supaya nyata. Nyatanya justru ada pada hal kecil yang terus menahanmu. Setelah beberapa penutupan, kamu mungkin mulai merasa bahwa tidak semua jalan yang terbuka layak dimasuki. Itu adalah kebijaksanaan yang tumbuh dari pengalaman, bukan dari kebencian. Kamu tidak menjadi keras, kamu menjadi jernih. Ketika kejernihan itu datang, kamu mulai bisa berkata tidak tanpa rasa bersalah yang berlebihan. Kamu mulai bisa menunggu tanpa panik. Kamu mulai bisa percaya bahwa yang untukmu tidak perlu kamu rebut dari tangan damai. Dan disitulah perlindungan mengajarimu untuk berhenti menyerahkan hati pada segala yang berisik. Ada bentuk ketenangan yang datang ketika kamu berhenti menjelaskan dirimu kepada semua orang. Kamu duduk di kursi dekat jendela, membiarkan malam menebal. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, kamu tidak merasa perlu membuktikan bahwa luka itu nyata. Kamu hanya merasakannya lewat tubuh, lalu membiarkannya dilewati oleh kehadiran yang lebih besar dari ketakutanmu. Perlindungan yang sejati tidak selalu memindahkanmu dari badai. Kadang ia menegakkanmu di dalamnya. Itu bukan pertanda kamu sendirian, itu pertanda kamu dijaga. Dan penjagaan itu sedang menutup celah yang tidak bisa kamu tutup sendiri. Bila ada satu gambar yang terus kembali, mungkin itu adalah pintu. Pintu rumah, pintu kamar, pintu mobil, pintu kesempatan, pintu percakapan. Semua seperti saling berhubungan dalam cara yang lembut tetapi tegas. Kamu tidak sedang dikelilingi oleh kebetulan yang berantakan. Kamu sedang disusun dalam pola penjagaan yang membuat yang salah semakin sulit masuk. Itu sebabnya beberapa penolakan terasa lebih suci daripada beberapa penerimaan. Yang ditolak hari ini mungkin sedang menyelamatkanmu dari luka yang belum punya nama. Dan kamu layak menerima penjagaan itu tanpa rasa malu. Di titik ini, kamu mungkin mulai mengerti mengapa hatimu tidak tenang saat mencoba memaksa sesuatu yang belum waktunya. Ada perlawanan kecil di dada, semacam rem yang tidak datang dari rasa malas, tetapi dari naluri rohani yang sedang dibangunkan. Kamu tidak diminta menghancurkan semua rasa takut dengan paksa. Kamu diminta mempercayai bahwa penjagaan bisa berbicara melalui rasa tidak cocok. Dalam dunia yang memuja dorongan cepat, rasa tidak cocok adalah bahasa yang berani. Ia berkata bahwa kamu tidak harus masuk hanya karena ada ruang untuk masuk. Kamu boleh menunggu hingga damai memberi lampu hijau. Karena itu, saat kamu melihat kembali perjalananmu, jangan baca semua penahanan sebagai kekalahan. Bacalah sebagai penyelewengan yang dibatalkan sebelum sempat menjeratmu.
Bacalah sebagai tangan yang lebih bijak dari tanganmu sendiri. Bacalah sebagai jawaban yang belum berbentuk kata tetapi sudah berbentuk arah. Kamu bukan sedang terlambat ke hidupmu. Kamu sedang dijaga agar hidupmu tidak dipelintir oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dan ketika kamu percaya itu, dada yang tegang mulai belajar bernapas tanpa perlawanan. Jika gambar itu benar-benar menyentuh tempat terdalam dalam dirimu, jika kamu merasa ada sesuatu yang disesuaikan di dalam hati saat aku membicarakan pintu dan penjagaan ini, tuliskan saya siap di komentar. Bukan sebagai slogan, melainkan sebagai kesediaan batin untuk berdiri di bawah arah yang benar. Saat kamu menuliskannya, kamu mengakui bahwa kamu tidak lagi berlari sembarangan ke segala arah. Tuliskan saya siap, lalu kembali kepadaku. Setelah itu, biarkan kesiapanmu menjadi tenang, bukan terburu-buru. Ada sesuatu yang berubah ketika kamu tidak lagi memaksa jawaban cepat. Waktu terasa berbeda, napas terasa berbeda, bahkan langkah kaki di lantai rumah pun terasa lebih ringan. Kamu mulai melihat bahwa penjagaan sering mendidikmu melalui penundaan yang tidak merampas masa depanmu, melainkan membersihkannya. Di masa lalu, kamu mungkin mengejar apa saja yang tampak menjanjikan. Sekarang, kamu lebih tertarik pada apa yang memberi damai dan bertahan. Itu bukan pengurangan, itu pemurnian. Dan pemurnian seperti itu sering menyakitkan sebelum terasa mulia. Kamu mungkin menemukan dirimu diam lebih lama di sisi tempat tidur sebelum tidur, tangan terlipat, mata memandang ke lantai, seperti ada doa yang belum selesai tetapi sudah mulai bekerja. Dalam diam itu ada pengenalan bahwa tidak semua pertempuran harus kamu selesaikan dengan suara keras. Beberapa hal dijaga lewat kesetiaan kecil yang diulang setiap hari. Kamu bangun, kamu bernapas, kamu menolak panik, kamu memilih percaya satu langkah lagi. Itu sudah cukup untuk hari ini. Dan cukup itu sering menjadi bentuk iman yang paling dewasa. Bila kamu ingat sebuah lorong rumah sakit, ruang tunggu, atau tempat manapun yang membuatmu pernah merasa rapuh, kamu mungkin juga ingat bahwa di sana kamu belajar betapa mahalnya damai. Kursi plastik, bau pembersih, jam dinding yang berjalan lambat, semuanya seperti mengajari kamu bahwa manusia tidak bisa memegang kendali penuh atas hidupnya. Namun di tempat rapuh itu juga sering muncul penjagaan paling dalam. Kamu tidak hancur seperti yang kamu takutkan. Kamu ditahan, kamu dipelihara, dan pengalaman itu mengubah cara kamu membaca setiap pintu yang tertutup setelahnya. Sekarang, di dalam hati, ada jembatan yang sedang dibangun antara ketakutan lama dan pengertian baru. Jembatan itu tidak dibuat dari kebisingan, tetapi dari kesediaan untuk mengakui bahwa tidak semua yang ditunda adalah ditolak. Kamu sedang belajar melihat ulang kalender hidupmu. Kamu sedang belajar bahwa keterlambatan bisa menjadi pelindung, bukan penghinaan. Saat kamu memeluk tafsiran ini, tubuhmu mungkin masih lelah, tetapi jiwamu tidak lagi sendirian di dalam lelah itu. Ada arah yang lebih lembut dari yang dulu kamu kenal, dan arah itu sedang membawa kamu pulang. Jika kamu merasakan semua ini sebagai pengenalan yang dalam, tuliskan saya di sini di komentar. Bukan untuk menuntut perhatian, tetapi untuk menegaskan bahwa kamu hadir di tempat yang benar, dalam waktu yang benar. Kata-kata itu menjadi tanda bahwa hatimu tidak melawan lagi. Tuliskan saya di sini, lalu kembali kepadaku. Biarkan pengakuan itu duduk tenang, seperti lampu kecil yang tetap menyala ketika malam panjang. Ada kalanya perlindungan bekerja seperti tangan yang menutup bahu seseorang yang hampir jatuh ke jalan. Kamu mungkin hanya merasakan berhenti mendadak, perubahan arah atau keinginan yang tiba-tiba hilang tanpa sebab. Tetapi di belakang semua itu bisa ada kasih yang menahanmu dari pertemuan, keputusan, atau keterikatan yang belum waktunya. Dunia lama menyebutnya kebetulan. Kamu mulai
menyebutnya penjagaan. Dan perbedaan itu mengubah cara kamu memandang bahkan hal-hal yang kecil. Tidak lagi semua hal harus dibuktikan terlebih dahulu supaya dipercaya. Kamu mungkin masih ingat satu malam ketika kamu duduk lama di ujung ranjang. Lampu mati, hanya cahaya dari luar yang masuk lewat celah tirai. Ketenangan tidak datang dengan cepat, tetapi ketika datang, ia terasa lebih nyata daripada kecemasan yang tadi menguasai dada. Dalam momen seperti itu, kamu bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang sedang menata ulang batas-batas hatimu. Kamu tidak lagi mudah menyebut semua rasa berat sebagai kegagalan pribadi. Bisa jadi itu hanya tanda bahwa kamu sedang dilindungi dari jalan yang tidak sehat. Dan perlindungan seperti itu layak dihormati. Ada orang yang membaca penundaan sebagai penolakan terhadap dirinya, lalu hatinya menjadi keras dan lelah. Tetapi kamu sedang diajak masuk ke pembacaan yang berbeda. Kamu tidak dibuang, kamu dibimbing, kamu tidak dilupakan, kamu dilindungi dari yang belum pantas. Kalimat itu mungkin sederhana, tetapi ia bisa mengubah caramu memandang hari ini. Karena kadang yang paling menyembuhkan bukan jawaban besar, melainkan tafsiran yang benar atas apa yang sudah terjadi. Kita semua tahu bagaimana sebuah pintu yang tertutup bisa membuat ruang terasa sempit. Tetapi ruang yang sempit tidak selalu buruk jika ia mencegahmu jatuh ke jurang. Begitulah penjagaan bekerja dalam banyak musim hidupmu. Ia membatasi agar tidak ada yang merusak inti jiwamu. Dan ketika inti itu aman, kamu masih bisa bertumbuh meski beberapa rencana gagal. Kamu masih bisa berjalan meski beberapa harapan berubah bentuk. Yang penting bukan semuanya terbuka. Yang penting kamu tetap berada dalam penjagaan yang benar. Malam ini, aku ingin kamu membiarkan dirimu menerima kalimat yang sederhana ini. Kamu dijaga lebih banyak daripada yang pernah kamu sadari. Bukan karena hidupmu bebas dari kesulitan, melainkan karena di tengah kesulitan itu ada tangan yang terus memelihara. Kamu bisa jadi tidak melihat seluruh peta, tetapi kamu merasakan pagar. Kamu bisa jadi tidak mengenal semua alasan, tetapi kamu melihat hasilnya di dalam napasmu yang tidak putus. Dan napas yang masih ada adalah saksi yang lembut. Ia berkata bahwa hidupmu belum selesai. Jika satu bagian dari dirimu merasakan pernyataan itu sebagai pengesahan, tuliskan aku ini di komentar. Bukan sebagai hiasan, tetapi sebagai tanda bahwa kamu mau menamai dirimu dengan cara yang benar di hadapan penjagaan ini. 3 kata itu adalah jembatan kecil antara apa yang kamu rasakan dan apa yang sedang dinyatakan atasmu. Tuliskan aku ini, lalu kembali kepadaku. Setelah itu, lanjutkan mendengar sampai kalimat-kalimat terakhir ini menemukan tempatnya. Kamu bukan orang yang dibiarkan berjalan tanpa penjaga. Kamu bukan orang yang terlupakan di sudut sejarah kecilnya sendiri. Kamu sedang berada di bawah perhatian yang lebih besar dari rasa takutmu, lebih kuat dari kelelahanmu, dan lebih setia dari semua penjelasan yang pernah kamu pakai untuk menenangkan diri. Biarkan itu turun ke bahumu sekarang. Biarkan itu masuk ke napasmu sekarang. Biarkan itu menyentuh tempat di mana kamu paling sering menyimpan cemas. Kamu aman untuk berhenti memegang semuanya sendirian. Aku menegaskan hal ini kepada satu jiwa yang mendengarkan sekarang. Setiap penutupan yang menyelamatkanmu bukanlah kegagalan, melainkan penataan ulang kasih yang tidak hoki. Perhatian, kamu harus bersiap sekarang. Saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar, tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin.
Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar.